Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sekarang setelah kamu memutuskan untuk merebut Wo Yuhao dariku, aku akan berhenti memperlakukannya sebagai penggantiku. Kamu harus tahu bahwa Wu Tong adalah putriku. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan bisa bersama dengan putriku dengan mudah. Rong Nianbing terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Kamu tidak bisa serius, Tang San. Apakah kamu akan lebih keras padanya? Aku memperingatkanmu untuk tidak berlebihan dengan ini. Tang San mendengus dingin dan berkata, itu akan tergantung pada penampilanmu. Kita dapat membicarakannya lebih lanjut setelah kamu memenuhi janjimu. Pernahkah kamu melihat bagaimana putriku terluka karena bajingan kecil ini? Aku masih bisa melakukan sesuatu untuknya secara hukum oleh hukum yang mengatur alam dewa karena dia adalah kerabatku. Namun kamu tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dia entah bagaimana membangkitkan dirimu lagi. Rong Nianbing mulai mengerutkan kening saat dia memohon. Yuhao telah menjalani kehidupan yang sangat sulit, Tang San. Bisakah kamu mengampuni dia untukku? Tang San melambaikan lengan bajunya dengan marah saat dia melayang ke langit dan menghilang di antara awan. Wajah Rong Nianbing menunjukkan ekspresi frustasi saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Yuhao, bukannya aku tidak ingin membantumu. Aku benar-benar kehabisan ide. Kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena jatuh cinta dengan putrinya. Namun aku harus mengakui bahwa rasanya hebat mencuri sesuatu dari Tang San di bawah hidungnya sendiri. Hahaha. Di sisi lain, apakah kita benar-benar akan membiarkannya pergi seperti ini? Apa yang Rong Nianbing lakukan tidak bisa diterima. Shouwu, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan kehilangan dia jika aku belum melepaskan segel yang aku tempatkan pada aura Wo Yuhao? Apakah kamu pikir Rong Nianbing akan bisa merasakan keberadaannya? Apa? Jadi kamu sengaja melakukannya? Mengapa? Bukankah kamu bertekad membiarkan Wo Yuhao mewarisi kursi ilahimu? Tang San menjawab, yang terbaik baginya untuk mewarisi kursi ilahi yang paling cocok untuknya. Kursi ilahi Rong Nianbing pasti lebih cocok untuknya. Ini juga berarti bahwa aku mungkin tidak akan dapat memberikan kursi ilahiku dalam waktu dekat. Saat ini, alam dewa tidak hanya tidak stabil tetapi juga tampaknya terikat untuk perubahan besar dalam waktu dekat. Aku telah melihat dari langit bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Walaupun aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Sekarang dua Raja Dewa sudah tidak ada lagi. Aku harus berpegang pada kursi ilahiku untuk menyelesaikan masalah ini. Aku khawatir kita mungkin harus menunda rencana perjalanan kita. Aku minta maaf. Jangan katakan itu. Selama kita bersama, aku sudah sangat bahagia. Bintang memenuhi langit malam ketika Wo Yuhao akhirnya terbangun. Dari tidur lelapnya, ada rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di sekujur tubuhnya. Tetapi tampaknya ada banyak keaktifan yang berdesir di dalam dirinya pada saat yang sama. Vitalitas Wo Yuhao telah pulih saat pikiran dan tubuhnya sembuh. Kekuatan jiwanya mulai beredar dan dia bisa tahu dengan pandangan sederhana ke dalam bahwa inti jiwa pelengkap yin yang-nya berputar sangat stabil. Selain itu, inti jiwanya telah membaik. Ketika inti jiwa pelengkap yin yang Wo Yuhao pertama kali terbentuk, kekuatan jiwa seperti pusaran air mereka sangat tidak merata dan berubah dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya yang bergelombang dan bahkan nafasnya. Tapi sekarang inti jiwanya berubah ketika kekuatan kedua inti jiwanya berbenturan. Pusaran kecil kekuatan jiwa semuanya berukuran sama. Selain itu, pusaran air terbesarnya dari sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwanya sekarang. Setiap pusaran air juga sangat stabil dan kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi emas dan biru. Kekuatan spiritualnya dan es pamungkasnya hidup berdampingan. Meskipun pikiran dan tubuh Wo Yuhao masih lelah, kekuatan jiwanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Lebih jauh lagi, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan jelas sehingga tidak ada keraguan bahwa kultivasinya telah meningkat sekali lagi. Ini adalah hasil dari memaksa dirinya untuk mengeluarkan potensinya.
Dan dari inti jiwanya yang berangsur-angsur menyatu dan terbentuk, aksi 1 lawan 10-nya tidak sia-sia dan ia berhasil mencapai tujuan awalnya. Namun kegembiraannya hanya bertahan sesaat. Ingatannya kembali dan dia segera memikirkan apa yang terjadi sebelum dia jatuh pingsan. Wo Yuhao hampir segera bangkit berdiri dan melompat dari tempat tidurnya. Wutong, bagaimana kabarnya? Di mana dia? Kekuatan spiritual Wo Yuhao membentang dengan suatu pikiran dan dia segera menemukan bahwa dia kembali di pavilion bawah laut dan Tang Wutong berada di sebuah ruangan tidak jauh darinya. Wo Yuhao berlari ke kamar Tang Wutong secepat mungkin. Tang Wutong ada di kamar dan Xiao Xiao sedang duduk di samping tempat tidurnya dan merawatnya. Tidak ada orang lain di sekitar dan Xiao Xiao buru-buru meletakkan jari telunjuknya ke mulut ketika Wo Yuhao masuk. Wo Yuhao mengepalkan tijunya tanpa sadar dia sekarang benar-benar terjaga. Xiao Xiao, bagaimana kabarnya? Wo Yuhao berbisik. Xiao Xiao menggelengkan lembut ketika dia berdiri dan menariknya keluar dari ruangan. Dia menatap Wo Yuhao dengan tatapan rumit di matanya saat mereka melangkah keluar. Hubungan Wo Yuhao dan Tang Wutong adalah yang paling bergejolak di antara generasi mereka. Dari 7 Master Rek, bahkan kakak tertua mereka kembali bersama guru Xiaoya. Kamu harus tetap tenang, Yuhao. Xiao Xiao sangat jelas tentang bagaimana perasaannya tentang Tang Wutong. Jantung Wo Yuhao berdetak kencang saat dia menarik nafas panjang. Dia merendahkan suaranya dan berkata, katakan, aku sangat tenang. Setidaknya, apakah Wutong masih hidup? Xiao Xiao melanjutkan, situasi Wutong tidak begitu baik. Penatua Zhuang telah melihatnya. Kematian bersirkulasi di dalam tubuhnya dan aura kematian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh kekuatan jiwa. Itu sudah terjerat dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritual. Dan itu telah mematikan kesadarannya. Itu sebabnya dia koma. Tidak ada yang bisa mengekstrak aura kematian itu sekarang. Karena hal itu dapat melukai tubuh Wutong. Dia hanya bisa mengandalkan kemauannya sendiri dan dia hanya bisa pulih ketika kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya bisa mengeluarkan aura kematian dari tubuhnya. Wo Yuhao mengerutkan bibirnya dengan erat. Wutong jatuh koma. Saat itu, Wang Dong jatuh koma ketika dia mengirimnya kembali ke Sekte Hao Tian. Dan sekarang Wutong dalam keadaan koma. Apakah sejarah terulang kembali? Wo Yuhao tidak akan memiliki martabat lagi untuk menghadap 2 pemimpin sekte dari Sekte Hao Tian. Jika dia mengirimnya kembali, bagaimana pertanggungjawabannya? Xiao Xiao menghela nafas dan berkata, kalian berdua tidak sadarkan diri selama 3 hari. Jangan khawatir Yuhao, dia pasti akan pulih. Wo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, apakah aura kematian di tubuhnya menurun setelah 3 hari terakhir? Xiao Xiao ragu-ragu untuk sesaat tetapi dia tidak tahan untuk berbaring di ujung ketika dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Wo Yuhao memejamkan matanya dengan menyakitkan ketika dia berlari kembali ke kamar dan menerkam di samping tempat tidur Tang Wutong. Dia memegang tangannya dengan erat. Tangan Tang Wutong sangat dingin dan wajahnya yang cantik pucat pasi. Tidak ada sedikit pun warna di wajahnya dan energi hidupnya sangat lemah. Wo Yuhao mengelurkan benang kecil kekuatan jiwa ke tubuh Tang Wutong dan dia segera mengerti apa yang dikatakan Xiao Xiao sebelumnya. Dia benar, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Tang Wutong dalam kondisinya saat ini. Kekuatan jiwa Tang Wutong telah menjadi sangat berantakan dan membingungkan. Kekuatan jiwanya yang keunguan keemasan dilapisi dengan warna-warna hitam keabu-abuan dan rona-rona gelap itu telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan jiwanya dan bahkan ke dalam nadinya. Untungnya tampaknya ada beberapa kekuatan khusus yang melindungi organ-organnya dan bagian vital lainnya. Kalau tidak, aura kematian ini sudah bisa merenggut nyawanya. Wo Yuhao dengan cepat membuat penilaian yang akurat bahwa dia tidak bisa memperlakukan Tang Wutong. Dia tidak bisa merawatnya. Setidaknya tidak dengan kekuatannya saat ini. Pilihan terbaiknya adalah membawa Tang Wutong kembali ke Sekte Hao Tian. Hanya 2 pemimpin Sekte Hao Tian yang terbaik yang memahami kultivasi Tang Wutong dan hanya mereka yang tahu bagaimana menyembuhkannya. Tapi aku belum bisa melindunginya lagi. Jadi bagaimana aku bisa menghadap 2 pemimpin sekte jika aku kembali ke sana? Wo Yuhao tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia harus pergi
Apa yang akan terjadi padanya tidak lagi penting. Karena yang penting adalah bahwa Tang Wutong bisa menjadi lebih baik atau pulih. Huo Yuhao dengan cepat mengambil keputusan. Dia tidak seperti dulu dan meskipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan rasa sakit, dia masih memilih untuk berdiri dengan ulet. Untuk diatasi dengan kepedihan yang intens adalah tampilan kelemahan dan dia harus kuat. Xiao Xiao, bisakah aku menyusahkanmu untuk merawatnya? Aku perlu berurusan dengan beberapa masalah sebelum aku membawanya untuk berobat. Huo Yuhao berkata kepada Xiao Xiao. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Penatua Swan telah membuat pengecualian untuk mengizinkanku ke pavilion Dewa Laut untuk merawat Wutong. Kamu telah berkontribusi besar pada akademi kali ini, jadi kamu bisa melanjutkan dan melakukan apa yang kamu inginkan. Kita akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantumu jika kamu membutuhkan bantuan kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya pulih. Ya, Huo Yuhao mengangguk sebelum dia keluar dari ruangan. Penatua Swan, Yan Shaozai dan Shanlin sudah menunggu dengan tenang di luar. Penatua Swan, suara Huo Yuhao sedikit bergetar ketika dia melihat Penatua Swan dan kesedihan di hatinya melonjak. Penatua Swan menepuk pundaknya. Jangan sedih Yuhao, maaf, kami tidak bisa melindungimu dan Wutong. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Penatua Swan, apakah pasukan Kekaisar Yu mundur? Penatua Swan mengangguk dan berkata, mereka pergi dan sepertinya mereka mundur ke wilayah asli Kekaisaran Tianhun. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah itu, karena penguncian mereka pada pengawasan sangat ketat, Huo Yuhao berkata, menurut kesepakatan kita, dia akan meninggalkan akademi untuk saat ini. Penatua Swan, ada beberapa hal yang harus aku berikan kepada Anda yang akan menjamin keamanan akademi. Bisakah Anda meminta elit Kekaisaran Starlo dan Kekaisaran Doling untuk pulang secepat mungkin sehingga mereka dapat bersiap untuk menghadapi invasi Kekaisaran Yu? Kekaisaran Yu telah menerima pukulan besar dari apa yang telah terjadi. Aku telah menghancurkan salah satu legion instruktur jiwa peringkat binatang mereka dan beberapa instruktur jiwa kelas 9 mereka tewas dalam pertempuran. Raja Roh Kudus juga sangat terluka dan mereka akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Penatua Swan mengambil cincin penyimpanan yang Huo Yuhao berikan kepadanya dan bertanya, apa ini? Huo Yuhao menjawab, ini berisi beberapa peluru meriam jiwa stasional kelas 9 yang aku ambil dari Komandan Legiun Naga Kekaisaran bersama dengan beberapa alat jiwa lainnya. Ada total 15 peluru meriam jiwa kelas 9 di dalamnya. Jika itu semua ditembakkan pada saat yang bersamaan, Anda dapat memusnahkan semuanya dalam ribuan kilometer persegi. Peluru meriam ini tidak akan memiliki masalah memastikan keamanan akademi. Penatua Swan menghela nafas dalam-dalam. Huo Yuhao benar-benar menyelesaikan salah satu masalah utama akademi sendirian. Dengan peluru meriam jiwa stasioner ini, akademi Shrek tidak lagi membutuhkan elit Starlo atau Doling untuk menjaga kota. Mereka kemudian bisa menggunakan kekuatan mereka secara langsung melawan Kekaisaran Yu. Selain itu, meskipun pertempuran 1 lawan 10 Huo Yuhao tidak selesai pada akhirnya, ia telah menang dalam 7 pertempuran. Dia telah sangat melukai individu kuat lawan mereka dan memberikan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap moral dan momentum Kekaisaran Yu. Tentara Kekaisaran Yu telah beberapa saat ditolak, mereka mundur. Mereka telah dikalahkan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.